Hai semuanya, apa kabar? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai air ya. Jadi dari kemarin-kemarin itu ada yang menyinggung atau bertanya, Bang, kenapa kok airnya itu bisa bening, terus airnya kok bisa jernih, itu bagaimana ya? Dan aslinya sudah lama ingin saya bahas, namun saya masih mikir-mikir ya. Karena apa? Karena bisa dibilangkan masalah air jernih itu hal yang biasa, namun bukan berarti harus disepelekan ya. Karena kita itu merawat ikan tentunya pasti berada di dalam air. Maka dari itu kondisi air itu perlu dijaga supaya ikan itu tetap sehat. Selain sehat, ketika dilihat juga enak dipandang ya. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini ya bisa dibilang ya pengalaman pribadi. Kenapa kok bisa airnya jernih, bisa bening, itu bagaimana? Oke, untuk hal yang pertama yang jelas air yang dipakai ya. Untuk air yang dipakai milik saya ini air dari pegunungan langsung. Karena saya sendiri tinggalnya di kaki gunung ya. Kalau orang sini itu menyebutnya tok. Nah, bagi yang tahu bisa komen di bawah ya. Tok itu adalah sumber mata air. Jadi bisa dibilang mengambil air dari sumbernya langsung. Maka dari itu bisa langsung dimasak, terus bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ya. Bukan hanya untuk mandi atau lain sebagainya, namun bisa juga diminum atau untuk keperluan memasak. Maka dari itu ketika saya sering menguras itu ya langsung dari selang tanpa harus saya endapkan terlebih dahulu, dikarenakan airnya bisa digunakan ya untuk sehari-hari. Nah Bang, kalau seumpama airnya milik saya itu PDAM bagaimana? Nah, untuk masalah ini dari berbagai macam komentar atau saya itu pernah lihat-lihat di YouTube lain atau di channel lain, itu bisa kalian endapkan terlebih dahulu ya. Jadi bisa diendapkan 2 atau 3 hari terus baru bisa digunakan. Maka dari itu untuk yang menggunakan PDAM bisa seperti itu ya. Nah, untuk air sumur pun juga sama saja. Kalau seumpama air sumurnya bisa digunakan untuk hal keperluan sehari-hari ya, untuk memasak dan lain sebagainya, itu juga bisa digunakan. Nah, untuk itu yang lebih tahu mengenai air PDAM dan air sumur bisa komen atau beri pendapat kalian di komentar ya, supaya orang lain itu juga tahu bagaimana sih penggunaan air PDAM atau air sumur untuk cana kalian masing-masing. Nah, hal lainnya yang bisa mempengaruhi air jernih atau bersih itu dari segi pakan sendiri ya. Karena untuk ikan milik saya sendiri kebanyakan saya berikan pakan itu berupa pelet. Jadi jarang sekali saya berikan pakan hidup ya. Karena untuk kedua pakan ini pasti ya bisa dibilang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka dari itu untuk pemberian pakan diusahakan cukup ya, secukupnya saja ketika ikan makan. Jadi jangan berlebihan ya, karena kalau sampai ada sisa makanan yang mengendap di dasaran dan di akuarium kalian masing-masing, itu pasti lama-kelamaan membuat airnya itu butek, apalagi kalau kalian tidak menggunakan filter ya. Nah, selain itu pula juga bisa kalau seumpama kalian itu menggunakan tank yang ukurannya kecil, kalau seumpama diberi makan yang berlebihan atau sampai sisa makanannya itu mengendap di dasaran, pasti bisa membuat atau mempercepat airnya itu keruh. Maka dari itu untuk pergantian air sendiri itu yang saya lakukan kalau tank di rumah saya atau akuarium
itu seminggu sekali ya, rata-rata seminggu sekali kalau sempat. Kalau tidak sempat ya maksimal 2 minggu sekali, itu untuk semua tank. Nah kalau yang ada tanamannya itu biasanya saya sempatkan ya 4 atau 5 hari ya, kurang lebih ya di 4 sampai 5 hari sekali saya ganti air ya. Untuk pergantiannya itu air yang diganti ya kurang lebih 70% dari volume air. Jadi tidak semuanya ya, kalau saya pribadi seperti itu, tidak semuanya saya kuras, hanya 70% saja. Karena bisa dibilang untuk pergantian air ini cukup mempengaruhi untuk kejernihan dan kebersihan tank kalian masing-masing ya. Apalagi kalau seumpama tank kalian itu berlumut kacanya, pasti bisa dibilang untuk dipandang itu kurang enak ya, dan airnya juga kurang bersih. Apalagi kalau seumpama kalian ditambah tidak menggunakan filter, terus pemberian pakan itu berlebihan sampai ada sisa makanan, ya bisa dibilang itu akan mempercepat airnya keruh dan lain sebagainya ya. Maka dari itu untuk semua yang saya sampaikan ini ya pendapat saya pribadi, karena ada juga yang suka tanknya itu berlumut kacanya, dan ada juga yang suka dasaran itu juga ada lumutnya, apalagi untuk kayu dan lain sebagainya ya. Maka dari itu untuk kali ini atau video kali ini ya seperti yang saya bilang, saya hanya menyampaikan pendapat pribadi. Nah ketika tank lumutan, tentunya untuk penggunaan atau kalian menyalakan lampu atau penggunaan lampu itu bisa dibilang atau kalian gunakan lampu itu ya 6-7 jam per hari, diusahakan 6-7 jam per hari. Untuk waktunya bebas, bisa kalian nyalakan sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Kalau seumpama kalian di rumahnya malam ya bisa dinyalakan malam, kalau seumpama kalian di rumahnya sore ya bisa dinyalakan sore. Ya paling tidak ya 6-7 jam per hari supaya tanknya itu tidak cepat lumutan ya. Nah untuk tank milik saya sendiri ya seperti itu, 6-7 jam per hari. Itu saja kadang masih cepat lumutan ya, padahal penggunaan lampu hanya 6-7 jam per hari. Maka dari itu diusahakan di ukuran atau di jam-jam ketika kalian berada di rumah ya, atau kalian ingin menikmati keindahan ikan kalian masing-masing. Nah selain itu kalian juga bisa menggunakan filter. Untuk filter di sini aslinya bebas sih kalian mau menggunakan jenis filter apa, namun untuk yang saya tampilkan ini kebanyakan filter yang saya gunakan adalah filter biofoam ya, kalau tidak salah sebutannya seperti itu. Jadi yang ini tuh filter yang simple. Terus untuk mesinnya atau aeratornya itu juga cukup satu, itu sudah cukup ya, kalau seumpama bisa menjangkau seluruh tank yang ada di rumah kalian masing-masing. Jadi ya ada beberapa juga untuk tank di rumah saya itu yang menggunakan top filter. Jadi ada beberapa ya, terutama ya untuk Cana Oranti ini saya menggunakan top filter dikarenakan untuk ukuran tank yang cukup besar. Aslinya hanya biofoam saja juga cukup, karena ikannya cuma satu, jadi ya tidak terlalu banyak kotoran yang berada di dalam tank. Jadi seberapa pentingkah filter untuk Cana? Nah untuk masalah ini pernah saya bahas ya. Jadi intinya ya balik lagi ke selera atau balik lagi ke penghobi masing-masing, karena ada beberapa juga yang tidak menggunakan filter. Di rumah saya juga ada beberapa tank yang tidak menggunakan filter. Ya bisa dibilang untuk airnya ya masih jernih, tetap jernih ya, asalkan kalian juga rutin untuk pergantian air atau mengganti air. Maka dari itu sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing, apakah kalian ingin menggunakan filter atau tidak. Ya kelebihannya ya untuk penggunaan filter, untuk air itu cepat jernih kalau seumpama kalian sehabis atau setelah mengganti air ya, karena biasanya ketika mengganti air untuk keadaan akuarium pasti sedikit keruh. Maka dari itu untuk penggunaan filter ini itu sangat membantu
untuk penjernihan air. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Bisa dibilang ya simple, terus bisa dibilang juga apa yang saya sampaikan itu adalah sederhana ya. Yang penting intinya semoga video kali ini juga bermanfaat buat kalian semuanya yang dari kemarin bertanya-tanya, bang kok bisa airnya jernih, bisa airnya bening, itu bagaimana? Ya yang saya lakukan itu ya apa yang saya sampaikan pada video kali ini ya. Jadi bisa dibilang simpel. Maka dari itu diperhatikan untuk masalah pemberian pakan, terus untuk filter, terus untuk lampu, dan selain itu untuk pergantian air dan lain-lain. Karena hal tersebut atau semua hal tersebut yang telah saya sampaikan bisa dibilang itu saling terhubung. Jadi antara air, terus antara filter dan pergantian air itu semuanya nyambung ya. Kalau seumpama untuk kejernihan air, terutama untuk bening dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video di channel saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.